Memasuki pekan kelima, perang Iran Amerika Serikat dan Israel masih terus berkecamuk. Serangan demi serangan dilancarkan, baik dari kubu Iran juga kubu Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyampaikan ancaman pada Iran. Melalui Truth Social, Trump menuliskan Selasa akan jadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan. Semuanya dalam sehari di Iran, tak pernah ada hal seperti itu sebelumnya. Trump juga mengancam, buka Selat Hormuz atau kalian akan hidup bagai di neraka. Lihat saja. Lalu, Trump menjelaskan pada unggahan berikutnya, Selasa jam 8 malam waktu Amerika Serikat bagian timur. Donald Trump juga bilang, Iran memasuki periode kritis jelang tenggat waktu yang diberikannya untuk membuka Selat Hormuz. Trump tegaskan bahwa Iran akan kembali ke zaman batu karena Amerika Serikat akan menyerang jembatan dan fasilitas energinya jika ancaman Trump tak dikabulkan. Trump memberikan Iran waktu hingga Selasa jam 8 waktu Amerika Serikat bagian timur atau hari Rabu waktu Indonesia Barat. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Menanggapi ancaman Trump, Iran menegaskan tak akan membiarkan ancaman sekecil apapun bagi yang membahayakan warganya. Iran juga kembali tegaskan menolak gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Alasannya, Amerika Serikat juga telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya meski telah disetujui Iran. Iran ingin perang berhenti secara permanen dan adanya kepastian keamanan di wilayah Teluk. ضرب العجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس؟ نه. دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. Kurang dari 24 jam, deadline yang diberikan Donald Trump akan berakhir. Perang di Timur Tengah juga masih belum ada tanda apakah akan menuju deeskalasi atau justru semakin bergejolak. Apakah ultimatum Trump pada Iran akan membuat eskalasi di Timur Tengah semakin meningkat atau justru menjadi babak baru perang akan mereda? Kita bahas bersama dengan Slamet Ginting, pengamat politik dan militer Universitas Nasional. Selamat malam, Mas Slamet. Selamat malam, Rahmat Ibrahim. Baik, Pak, apa Trump komitmen menurut Anda dengan pernyataannya akan serang objek vital di Iran atau justru nanti bilang sedang negosiasi lagi jika lewat masa deadline-nya, Pak? Jadi kita harus lihat dulu karakter kebijakan Donald Trump. Sebagai orang dengan background pengusaha, maka kebijakannya seringkali kita kenal sangat transaksional dan taktis, bukan ideologis kaku. Jadi sering dia menggunakan ancaman keras sebagai alat negosiasi. Artinya apa? Pernyataannya akan menyerang, bisa jadi sebuah tekanan psikologis ke Iran, namun di sisi lain juga bisa benar-benar dieksekusi jika dianggap menguntungkan secara politik internasional, menguntungkan secara domestik di mana dia sedang menghadapi tekanan dari publiknya, dari masyarakat di Amerika. Jadi kalau kita lihat pola sebelumnya, begitu ada eskalasi, maka dia melakukan tekanan maksimum, tapi di sisi lain dia membuka ruang negosiasi. Jadi ini bukan soal apakah Donald Trump bisa dipercaya atau tidak, tetapi kita harus melihat bahwa strateginya memang fleksibel dan sangat oportunistik begitu. Oke. Apakah dengan strategi seperti itu akan membuat Iran lengah?
Ya, kalau saya lihat tentu saja kemungkinan tidak sepenuhnya seperti itu ya, karena Iran sudah sangat berpengalaman menghadapi pola Amerika, terutama eh, sejak era sanksi maksimum, juga pembunuhan terhadap Qasem Soleimani. Respon Iran menurut saya biasanya tetap siaga tinggi, kemudian menyiapkan opsi balasan asimetris, sekaligus juga menghindari provokasi langsung secara besar-besaran. Jadi inkonsistensi Donald Trump ini justru bagi Iran lebih berfungsi sebagai ketidakpastian strategis, namun tidak akan membuat Iran lengah, tetapi justru membuat mereka harus lebih siap menghadapi semua skenario yang dihadapi Oke. begitu. Pak Slamet, ini kan tentu kita masih menghitung tinggal beberapa jam lagi sesuai deadline yang disampaikan oleh Donald Trump. Jika jadi menyerang Iran, objek apa atau objek seperti apa yang akan diserang lebih dulu oleh Amerika Serikat menurut Anda? Kita tentu harus memahami dulu doktrin militer modern. Target awal dalam doktrin militer modern hampir selalu yang dihajar adalah sistem pertahanan udara. Di situ radar, SAM, Commander Center, juga tujuannya tentu saja membuka jalan bagi serangan lanjutan. Jadi betul-betul pertahanan udara lawan dilumpuhkan dulu. Yang kedua tentu saja yang menjadi target adalah infrastruktur militer strategis seperti pangkalan udara, depot rudal balistik, juga fasilitas drone Iran yang sangat banyak itu, seperti tidak ada habis-habisnya. Nah, yang ketiga tentu saja infrastruktur nuklir yang dimiliki Iran seperti Natanz Nuclear Facility, atau ini untuk mencegah kemampuan nuklir Iran berkembang. Dan yang keempat, menurut catatan saya dalam doktrin perang modern itu, command and control. Jadi pusat komunikasi militer itu akan dilumpuhkan. Apa itu? Ya saja jaringan komando Garda Revolusi Iran. Jadi logikanya menurut saya untuk melumpuhkan kemampuan respon cepat Iran dalam 24 atau 72 jam pertama kan terlihat nanti begitu. Oke, Pak Slamet, terakhir singkat, jika Iran diserang, bagaimana dengan proksi-proksi Iran? Ya, Iran tidak lemah, tetapi juga memang tidak sekuat Amerika. Nah, kekuatan Iran justru pada sistem pertahanan berlapis, misalnya S-300, Bafar 372, rudal balistik dan jelajah Iran juga tidak bisa diremehkan. Nah, doktrin asimetris warfare ini dengan geografi yang luas dan kompleks, ini menjadi sebuah kekuatan Iran. Kelemahannya tentu saja Iran rentan terhadap serangan stealth dan cyber, juga integrasi sistem yang belum sekuat NATO, infrastrukturnya mudah ditarget menurut saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet Ginting, pengamat politik dan militer UNAS, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini.